Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3 Minggu 5 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 25 hingga 40. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 25 hingga 40. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, seseorang mungkin dapat mengenyangkan perut kita hanya untuk sehari. Tetapi hanya kasih yang tulus yang mampu mengenyangkan hati untuk seumur hidup. Orang banyak mencari Yesus setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, karena mereka ingin kembali menikmati roti yang mengenyangkan tubuh. Namun Yesus mengarahkan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu dirinya sendiri
sebagai roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Melalui perkataannya, Yesus mengajarkan bahwa kebutuhan terdalam manusia bukan hanya makanan, melainkan hubungan yang hidup dengan Allah. Pada hari ini, ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita kembali diingatkan bahwa Kristus bukan hanya memberikan berkat-Nya, tetapi Ia memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Kasih-Nya yang dinyatakan melalui tubuh dan darah-Nya menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Itulah inti dari pastoral interpersonal, menghadirkan kasih Kristus secara nyata dalam hubungan dengan sesama. Sahabat rumah doa yang dikasihi Tuhan, rumah tangga adalah tempat pertama di mana pelayanan pastoral itu dimulai. Pastoral bukan hanya tugas pendeta atau majelis, tetapi panggilan setiap orang percaya untuk peduli kepada orang-orang terdekat. Suami dan istri dipanggil untuk saling menguatkan. Orang tua dipanggil mendengarkan dan membimbing. Membimbing anak-anak dengan kasih, dan anak-anak dipanggil menghormati serta memperhatikan orang tuanya. Ketika kita duduk bersama di meja perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita semua telah menerima kasih karunia yang sama dari Kristus. Karena itu marilah kita membagikan kasih itu melalui perhatian, pengampunan, doa, dan kehadiran yang menguatkan satu sama lain. Dengan demikian, rumah tangga kita akan menjadi gereja yang tekun melakukan pastoral interpersonal. Tempat setiap anggota keluarga merasa diterima, didengarkan, dipulihkan, dan dikuatkan oleh kasih Kristus. Dari keluarga seperti inilah gereja yang sehat dan penuh kepedulian akan terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Roti Hidup. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling mendengarkan, dan saling menguatkan dalam kehidupan keluarga kami setiap hari. Jadikanlah rumah tangga kami gereja yang saling membimbing dalam kasih, supaya damai sejahtera-Mu terus memenuhi ruang hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi